Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Triwayuwardiani. Saya di sini akan menjelaskan tentang menentukan skala pengukuran dalam penelitian kuantitatif. Jadi, skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya ukuran yang akan menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran akan menghasilkan data yang akan dianalisis lebih lanjut guna menjawab tujuan penelitian. Misalnya, untuk mengukuran berat badan menggunakan skala kilogram, mengukur suhu tubuh menggunakan skala derajat, dan sebagainya. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen yang dinyatakan dalam bentuk angka sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Misalnya, berat emas 19 gram, berat besi 100 kg, suhu badan orang yang sehat 37 derajat Celcius. Maka, skala pengukuran ini untuk mengklarifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian berikutnya. Nah, pada pelajaran ini kita akan belajar tentang jenis-jenis skala pengukuran dan bentuk skala pengukuran. Nah, dalam jenis-jenis skala pengukuran terdapat skala nominal. Jadi, skala nominal merupakan skala atau tingkat pengukuran terendah dari 4 cara lainnya dalam mengkarakterisasi data. Data nominal berarti hanya dalam nama, sehingga data nominal mengacu pada data yang berkaitan dengan nama, kategori, atau label. Atau dengan kata lain, data yang diukur menggunakan skala nominal adalah kualitatif. Dalam skala pengukuran ini, kata, huruf, dan simbol alfanumerik dapat digunakan. Dalam skala nominal, angka yang diberikan untuk setiap variabel hanya digunakan untuk mengklarifikasikan variabel tersebut. Tidak ada urutan yang tersirat. Misalnya, manajer investasi dapat memilih untuk menetapkan nomor 1 untuk saham berkapitalisasi kecil, nomor 2 untuk obligasi korporasi, nomor 3 untuk derivatif, dan seterusnya. Data pada tingkat nominal bersifat kualitatif. Perihal ini misalnya saja warna mata, jawabannya ya atau tidak terhadap penelitian survei, dan sarapan favorit semuanya berhubungan dengan skala pengukuran nominal. Lalu terdapat skala ordinal. Skala ordinal menyajikan lebih banyak informasi daripada skala nominal, dan oleh karena itu merupakan tingkat pengukuran yang lebih tinggi dibandingkan skala nominal. Dalam skala ordinal, ada hubungan yang teratur antara observasi variabel, atau dengan kata lain, dalam pengukuran data ordinal, atribut dapat diurutkan berdasarkan peringkat. Skala ordinal memungkinkan kita untuk mengurutkan item menggunakan nomor urut yang menunjukkan posisi atau peringkat item secara berurutan. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetapi kita tidak memiliki ukuran jarak atau interval di antara peringkat tersebut, atau bisa dikatakan bahwa dalam hal ini jarak antar atribut tidak memiliki arti apapun. Misalnya, dalam 500 manajer reksa, dana dapat diberi peringkat dengan menetapkan nomor 1 untuk manajer berkinerja terbaik, nomor 2 untuk manajer berkinerja terbaik kedua, dan seterusnya. Dengan jenis pengukuran ini dapat disimpulkan bahwa manajer reksa dan peringkat 1 memiliki kinerja yang lebih baik daripada manajer reksa dana peringkat kedua. Lalu, yang ketiga adalah skala interval. Skala interval adalah skala interval menyajikan lebih banyak informasi daripada skala ordinal karena memberikan jaminan bahwa perbedaan antara nilai adalah sama. Dengan kata lain, skala data interval adalah skala ordinal tetapi dengan nilai skala ekivalen dari interval rendah hingga tinggi. Skala data interval bisa juga diartikan sebagai skala pengukuran yang berkaitan dengan data yang dapat diurutkan, di mana perbedaan antara data tersebut masuk akal, tetapi data tidak memiliki titik awal. Dengan skala interval pengukuran kita memiliki data kuantitatif.
Skala interval memiliki 3 karakter utama, yaitu yang pertama nilai-nilai memiliki urutan yang berarti. Yang kedua adalah jarak antara peringkat dapat diukur. Yang ketiga adalah tidak ada nol yang sesungguhnya atau nol alami. Karakteristik yang ketiga itulah yang sekaligus menjadi salah satu kelemahan dalam skala interval, karena nol tidak memiliki ketiadaan sesuatu dalam skala interval, misalnya suhu min 0 Celcius derajat. Tidak ber tidak berarti bahwa tidak adanya suhu. Lalu yang keempat adalah skala ratio. Skala ratio adalah skala yang paling informatif karena ini adalah tingkat pengukuran yang paling tinggi. Skala rasio memberikan peringkat memastikan perbedaan yang sama antara nilai skala dan memiliki titik nol yang sebenarnya. Pada dasarnya, skala rasio dapat dianggap sebagai skala nominal, ordinal, dan interval yang digabungkan menjadi satu. Angka 0 dalam skala data rasio membuat jenis pengukuran ini tidak seperti jenis pengukuran lainnya. Meskipun sifat-sifatnya mirip dengan skala pengukuran interval, dalam pengukuran dengan skala rasio, pembagian antara titik-titik pada skala memiliki jarak yang setara di antara mereka. Oleh sebab itu, pada skala pengukuran rasio tidak hanya jumlah dan selisih yang dapat dihitung, tetapi juga rasio. Satu pengukuran dapat dibagi dengan pengukuran bukan nol dan angka yang bermakna akan dihasilkannya. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk skala pengukuran kuantitatif. Yang pertama adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam penelitian gejala sosial telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Yang selanjutnya selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi subvariabel, kemudian subvariabel dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Akhirnya, indikator-indikator yang terukur tersebut dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pernyataan atau pertanyaan yang dijawab oleh responden. Contoh pernyataan yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif bentuk pilihan ganda adalah saya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 1 sangat setuju, 2 setuju, 3 tidak setuju, yang keempat adalah sangat tidak setuju. Dengan bentuk pilihan ganda, maka jawaban dapat diletakkan pada tempat yang berbeda-beda. Untuk jawaban di atas, sangat tidak setuju diletakkan pada jawaban nomor terakhir. Untuk item selanjutnya, jawaban sangat setuju dapat diletakkan pada jawaban pertama. Agar dalam penyusunan instrumen untuk variabel tertentu, terdapat butir-butir pernyataan dibuat dalam bentuk kalimat positif, netral, atau negatif sehingga responden dapat menjawab dengan konsisten. Lalu ada skala Guzman. Nah, skala Guzman hanya menggunakan dua jawaban yang tegas dan konsisten. Maka dalam skala Guzman hanya ada dua interval yaitu setuju atau tidak setuju. Penelitian ini dilakukan bila ingin menjawab jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Skala Guzman selain dapat digunakan Nah, skala Guzman selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda juga dapat dibentuk dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Misalnya untuk jawaban setuju diberi skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0. Contohnya bagaimana jika Randy menjadi ketua paskibra di sekolah. A setuju, B tidak setuju. Lalu yang ketiga adalah sistematik diferensial. Nah, Skala sistematik diferensial digunakan untuk mengatur sikap perbedaan sematik responden untuk menjawab pernyataan dalam satu garis kontinum yang bertentangan yaitu positif atau negatif. Data yang diperoleh biasanya data interval yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang atau kelompok.
Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi disusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatifnya terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Lalu ada rating scale. Rating scale adalah data mentah yang didapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dalam model rating scale, responden tidak akan menjawab dari data kualitatif yang sudah tersedia, tapi menjawab dari jawaban kuantitatif. Ketika menyusun instrumen yang menggunakan rating scale, harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Dengan demikian, rating scale lebih fleksibel. Nah, yang terakhir adalah instrumen penelitian. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang lazim adalah menggunakan instrumen. Dalam menjalankan penelitian, data tujuan utama yang hendak dikumpulkan dengan menggunakan instrumen. Instrumen adalah sesuatu yang penting dan strategis kedudukannya dalam pelaksanaan penelitian. Peneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan daripada melakukan penelitian. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Instrumen memiliki dua syarat berikut ini. Yang pertama adalah validitas adalah sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Valid merupakan instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan daftar mengukur itu valid. Yang kedua adalah reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Reliabilitas ini mempersoalkan apakah tanggapan responden atau objek terhadap tes tersebut sudah baik atau konsisten. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.